Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan saya Esra Erin Tiga Girsang dengan nomor NIM 201010503374 dan rekan saya bernama Muhammad Kudori dengan nomor NIM 201010503371. Di sini kami ingin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Persiapan SDM Mengantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis. Itu ada prediksi karakteristik umum lingkungan bisnis sepanjang abad 21. Yang ke satu ada globalisasi berdiri perubahan yang cepat atau rapid change disebutnya. Itu terbagi menjadi 3 poin. Poin A, globalisasi lingkungan bisnis membawa perubahan nilai-nilai kehidupan yang berpengaruh pada sikap konsumen dalam mengkonsumsi produk sebuah organisasi atau perusahaan. Poin B, perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat cepat tidak mungkin atau tidak dapat dihentikan oleh para pelaku bisnis. Poin C, perubahan dan perkembangan konsep organisasi memungkinkan SDM berkualitas dan kompetitif yang dimiliki bekerja secara efektif dan efisien agar tidak ketinggalan dari para pesaing. Nomor 2, ada persaingan yang semakin ketat dan berat. Itu ada 2 poin. Poin A, persaingan ketat dan berat sepanjang abad 21 diprediksi akan semakin dominan karena masuknya modal asing yang tidak sekedar ditunggu, tetapi harus diundang masuk. Poin B, kondisi prediksi persaingan yang semakin berat mengisyaratkan perlunya organisasi atau perusahaan dalam semua strata untuk memiliki SDM yang berkualitas dan kompetitif, serta mengharuskan para pelaku bisnis meningkatkan kemampuan dalam menetapkan persyaratan SDM dalam PSDM. Yang nomor 3, konsep perdagangan bebas yang tidak dapat ditunda. Itu terbagi 2 poin. Poin A yang ada konsep perdagangan bebas bagi suatu bangsa dan negara, atau kepentingan nasional dan pergaulan internasional tidak dapat dielakkan dan harus diterima dan dilaksanakan. Poin B, para pelaku bisnis harus memahami dan bersedia menerima kenyataan bahwa untuk memasuki peraturan perdagangan bebas diperlukan SDM berkualitas internasional atau reputasi bisnis internasional melalui PSDM akurat. Nomor 4, dilema bisnis sepanjang abad 21. Dalam konsep perdagangan bebas ini, maka setiap dan semua bangsa di dunia harus terbuka dalam menerima SDM atau tenaga kerja. Akan berdampak terjadinya kompetisi antar SDM domestik dan SDM negara lain atau ekspatriat. Yang kedua, itu ada terbuka dalam menerima produk atau jasa. Akan berdampak terjadinya kompetisi antar produk atau jasa domestik pada produk atau jasa negara lain. Yang ketiga ada para pelaku bisnis menetapkan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk memasuki bisnis internasional dan meningkatkan kualitas SDM potensial yang dimiliki agar memiliki kompetensi internasional. Yang kelima, meningkatnya isu politik yang berpengaruh pada dunia bisnis. Itu menjadi 4 poin. Yang poin A, dunia bisnis merupakan bagian dari kehidupan ekonomi suatu bangsa, sangat peka pada kondisi sosial politik nasional dan internasional. B, poinnya itu ada, para pelaku politik termasuk di lingkungan eksekutif atau legislatif sering kurang menaruh perhatian serius dalam mengendalikan kegiatan politiknya yang dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi bangsa, khususnya pada kegiatan dan perkembangan bisnis sehari-hari. Poin C, kondisi sosial politik yang tidak stabil berakibat sulit memprediksi dampaknya terhadap kegiatan dan perkembangan bisnis. Misal, ucapan lisan seorang presiden sangat mudah mengucapkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang poin D, ada perilaku KKN belum dapat dihentikan. Pertentangan elit politik di dalam dan di luar lembaga negara cenderung berdampak pada semakin buruknya kondisi ekonomi. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Kodori. Selanjutnya yaitu usaha mengadaptasi dan mengantisipasi prediksi bisnis sepanjang abad 21. Yang pertama yaitu adaptasi dan antisipasi dari sudut organisasi atau perusahaan. Yaitu A. Antisipasi melalui adaptasi framework sudut organisasi atau perusahaan. B. Adaptasi budaya majemuk. C. Konsep pemberdayaan SDM. D. Berorientasi pada produk berstandar internasional. Yang kedua yaitu adaptasi dan antisipasi dari sudut SDM. A. Memiliki kemampuan kompetitif. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan menjaring, menganalisis, dan memanfaatkan informasi bisnis.
kedua, memiliki kemampuan merespon kesempatan bisnis secara cepat. Yang ketiga, memiliki kemampuan merespon kesempatan bisnis secara tepat. Yang keempat, memiliki kemampuan mengurangi atau menghindari resiko bisnis. Yang kelima, memiliki kemampuan mereduksi pembiayaan dalam kegiatan pelaksanaan bisnis. B. Memiliki kemampuan yang berkualitas tinggi. Persyaratan ini dibutuhkan oleh setiap dan semua organisasi atau perusahaan secara universal, karena merupakan syarat bagi pelaku bisnis dalam mencapai keunggulan. Dengan kata lain, bisnis harus dilakukan oleh SDM berkualitas yang karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kualitas jasmania, memiliki kesehatan jasmani yang terpelihara, dan juga memiliki kemampuan mendayagunakan atau memfungsikan peralatan tubuh yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Yang kedua, kualitas sosial psikologis. A. Terus-menerus berusaha meningkatkan keluasaan dan kedalaman pengetahuan, baik yang bersifat umum maupun khusus di bidang yang digeluti dalam bekerja. B. Searah dengan kualitas tersebut, selalu berusaha untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. C. Manusia berkualitas memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis. D. Memiliki kemampuan mengadaptasi norma-norma berupa norma sosial, norma-norma bisnis dan budaya bisnis, sehingga selalu diterima dan dipercaya dalam memasuki satu kelompok sosial atau organisasi. Yang ketiga, kualitas moral dan spiritual manusia berkualitas memiliki komitmen yang tinggi pada nilai-nilai luhur dalam kehidupan, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu adaptasi dan antisipasi dari sudut manajemen SDM. Yang pertama yaitu manajemen SDM difungsikan untuk menggerakkan SDM agar produktivitas tinggi. Yang kedua, manajemen SDM bersama manajemen bidang lainnya harus berusaha agar SDM yang dimiliki organisasi atau perusahaan secara terus-menerus berorientasi pada kualitas. Yang ketiga, manajemen SDM profesional harus membantu mengembangkan kemampuan potensial dalam bidang bisnis yang dimilikinya. Yang keempat, manajemen SDM profesional harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis secara optimal. Selanjutnya yaitu manajemen SDM profesional harus mampu membina kualitas kehidupan kerja yang positif. Dan yang terakhir, manajemen SDM profesional harus mampu membantu SDM mewujudkan kerjasama dalam tim, seperti gugus pengendali mutu terpadu dalam total quality management. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.